Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Teman-teman sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti yaumil qiyamah kita termasuk hamba yang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Jami'ah, masih mengenai maksiatul qalbi, yaitu menjaga hati kita dari maksiat kepada Allah. Lanjutannya adalah mengenai hasad dan juga hiqdu. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fi dharin. Wal hasadu wal hiqdu, dan begitu juga yang namanya maksiat hati adalah mempunyai rasa hasad atau iri, wal hiqdu, dan juga dengki. Al-hiqdu ini adalah idmarul adawah idza amila bimuqtadahu. Jadi menyembunyikan rasa permusuhan terhadap sesama manusia atau terhadap sesama saudara. Apabila kita melakukan perbuatan tersebut, itu bisa mengarahkan kepada permusuhan yang nyata, ya. Ini fahuwa tamakunul hasadi minal insan, yaitu adalah kalau seandainya hasad ini masih kita pelihara, maka sifat iri hati ini akan menguasai manusia dan juga akan memendam keinginan jahat untuk berbuat buruk terhadap orang yang dibenci atau yang didengki oleh dirinya. Ini sangat berbahaya, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru, yang artinya janganlah kalian saling menghasad, ya, atau saling iri hati, dan janganlah sekalian juga saling membenci, tabaghadu, jangan saling membenci, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Nah, ini larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mengapa hal ini dilarang? Karena di dalam iri hati atau hasad akan melahirkan bahaya bagi para yang mempunyai sifat tersebut, ya, yang mana sebagian darinya bahkan bisa mengarahkan kepada pembunuhan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi hati kita dari hasad maupun hiqdu. Ala abidillah, iri atau dengkinya terhadap siapa? Terhadap hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'nal hasad, dan makna hasad menurut matan adalah karahatun ni'mati 'alal muslimi wastithqaluha. Benci, tidak suka, tidak rela, tidak ingin kenikmatan yang didapatkan oleh orang muslim yang lain, serta merasa berat ketika orang lain sesama muslim ini, sesama saudara seagama, itu tidak senang melihat saudara kita mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik nikmat itu berupa ilmu, baik nikmat itu berupa ibadah, au jahin, atau kedudukan, au malin, ataupun nikmat harta. Gak senang melihat saudaranya yang alim, gak senang, dia iri, ya. Atau dia gak senang orang itu ibadahnya banyak, dia gak suka. Atau dia gak suka ada saudara-saudara dari dia, saudara kita sesama muslim bahkan mempunyai kedudukan, dia gak senang itu. Atau mempunyai harta yang lebih, dia gak senang. Pengennya tuh dia gak dapat harta, miskin pengennya, ya. Makanya ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, ya. Hasad ini penyakit yang sangat berbahaya, iri. Tapi kalau yang namanya ada orang alim, kita pengen alim seperti itu. Jadi bukannya iri, tetapi kita pengen seperti dia, namanya ghibthah, ya. Ghibthah itu ada rasa keinginan nikmat yang diberikan kepada saudaranya, nikmat yang menilainya positif keinginannya, bukan keinginan yang
kebencian terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita. Ya, tuh. Kemudian wa minha, dan di antara maksiatul qalbi adalah israru ala maksiatillah. Senantiasa terus-menerus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mempunyai keinginan atau niat yang kuat untuk melanggengkan perbuatan maksiat kepada Allah. Ini termasuk dosa yang besar yang dapat membinasakan. Mengapa demikian? Karena dapat mematikan iman dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 135, "Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua daripada perbuatan maksiat yang senantiasa terus-menerus dilakukan. Kemudian wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala. Termasuk maksiat hati adalah pelit, bakhil terhadap apa-apa yang Allah wajibkan padanya. Ya, maksud di sini didul karim ya. Ya, bukhul itu adalah lawan kata dari darmawan. Nah, wa huwa man'u syai' an mustahiqihi. Nah, bukhul di sini, kikir atau pelit di sini maksudnya adalah mencegah atau menolak terhadap sesuatu yang memang sudah menjadi kewajibannya. Yang dimaksud di sini adalah man'u zakah, enggak mau zakat. Punya harta, punya hewan ternak, punya ladang dan segala macamnya. Yang mana sudah masuk ke kriteria untuk berzakat atau sudah mencapai nisab, hartanya tersebut mereka nggak mau mengeluarkan zakatnya, maka ini termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya, begitu juga selain daripada menahan atau tidak mau melaksanakan zakat adalah perkara-perkara yang hukumnya wajib. Seperti apa? Nafaqah al-wajibah. Memberikan nafkah yang hukumnya wajib terhadap keluarga misalkan. Dia tidak mau menafkahi keluarga. Wal kafarat, begitu juga ada kafarat. Dia tidak mau membayar kafarat. Wal mandhuru bih, begitu juga hal-hal yang dinazarkan. Ya, itu pun tidak dilaksanakan. Wa ghairiha, dan selain daripada yang disebutkan minal wajibati, dari perkara-perkara yang hukumnya menjadi kewajiban bagi dirinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 180, "Janganlah mereka yang kikir atas apa yang diberikan oleh Allah dari karunia-Nya menyangka bahwa hal itu baik bagi mereka, tetapi itu buruk bagi mereka. Kelak harta yang mereka kikir terhadapnya itu akan dikalungkan kepada mereka di hari kiamat." Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wa su'udzanni billah, kemudian termasuk daripada maksiatnya hati adalah berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat buruk ya. Sifat buruk apabila kita berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. La siyama fi haqqillah taala. Terlebih-lebih jika ini ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamut ahadukum illa wa huwa muhsinul dhanni bi rabbih." Janganlah mati salah seorang di antara kalian kecuali dia keadaannya husnudzon kepada Tuhannya. Rawahu Muslimun. Jadi jangan sekali-kali kita suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki itulah yang terbaik bagi kita semua. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur segala-galanya buat kita. Kita hanya berikhtiar menjalankan syariatnya, berusaha dan berdoa. Hasil itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa bi khalqillahi, begitu juga kita harus husnudzon, janganlah kita suudzon dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkata Al-Imam Al-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab Nasaihud Diniyah, wa ma'na su'udzanni bil muslimin an tadhunna bihim su'a fi aqwalihim wa af'alihim allati zahiruhal khair. Jadi maksud su'udzan
kepada sesama seorang muslim adalah kamu menyangka keburukan terhadap ucapan saudaramu, perbuatan saudaramu yang secara zahir itu baik. Contoh, ada orang misalkan bersedekah, walaupun tidak mau menyebutkan namanya, bilang aja hamba Allah katanya. Namun kita berprasangka, ya, wah pengen dilihat nih hamba Allah, pengen dikata tawadu misalkan, pengen dikata nggak riya. Nah itu udah suudzon namanya. Padahal itu baik perbuatan itu. Saudara kita bilang jangan sebutkan nama saya, bilang aja hamba Allah. Itu kan baik. Niatnya baik. Niatnya mungkin ingin menghindari ria. Tapi kita suudzon, ngomong seperti itu, pengen dikata nggak ria padahal ria itu. Nah semacam seperti itu. Wa tadhunnu bihim wa tadhunna bihim khilafa ma yudhiruna min dzalika hadhihi ghayatih. Hadhihi ghayatuhu. Dan juga berprasangka berbeda atas apa-apa yang secara zahir dilihat olehnya. Ya. Orang ini berbuat sedekah, kita anggap ria. Orang ini sholat 5 waktu di masjid tepat waktu, kita anggap pengen dikata soleh. Nah seperti itu. Suudzon terus terhadap sesama muslim. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi apa yang kita lihat itu buruk saja. Kalau orang yang suudzon, apapun yang dilihat olehnya dianggap buruk walaupun secara zahiriyah itu adalah kebaikan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian wa tasghiru lima 'azzamallahu. Yang selanjutnya termasuk daripada maksiatnya hati adalah mengecilkan sesuatu yang Allah agungkan, yang Allah besarkan. Artinya menganggap kecil, menganggap enteng sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti apa? Seperti min taatin, daripada bentuk taat. Ya, daripada bentuk taat. Walaupun taat atau perbuatan taatnya hanya kecil atau ringan, tapi janganlah kita meremehkan hal itu. Boleh jadi di dalam taat yang ringan itu kelihatannya terdapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Au maksiatin, atau maksiat. Kita menganggap enteng maksiat. Ya, walaupun maksiat itu dilihatnya enteng, kecil, boleh jadi di dalamnya ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali menganggap enteng apa-apa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Au Qur'anin, atau Al-Qur'an. Maksudnya bagaimana mengentengkan Al-Quran itu? Maksudnya adalah sesuatu yang merupakan perintah atau larangan, janji dan ancamannya itu dianggap tidak peduli, dianggap enteng saja. Al-Quran menerapkan demikian, ya sebodoh amat. Ya, au muslimin, atau kita menganggap enteng sesama muslim itu dengan merendahkan. Sesama hamba Allah saling merendahkan. Kita rendahkan saudara kita. Mungkin karena kondisi si muslim itu tidak, itu yang menyedihkan. Ada orang sesama saudara seagama, kondisinya menyedihkan, kita anggap enteng. Mukanya jelek, kita anggap enteng. Mukanya bukan jelek ya, mukanya dianggap jelek, kita anggap enteng. Ya, hartanya yang sedikit, kita anggap enteng. Orang miskin, ya, dan bentuk tubuh yang tidak cantik tuh maksudnya, ya tidak cantik menurutnya, itu kita anggap enteng. Ya, kita anggap hina, kita anggap apa ya, mungkin tidak selevel dengannya. Dalam bermuamalah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah semua itu dipandang oleh Allah kecuali hatinya. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita mengentengkan pandangan kita atau merendahkan dengan sesama saudara kita, baik apapun yang menjadi pandangan kita. Misalkan dia miskin, jangan anggap enteng. Miskin Allah yang kasih, bukan kamu yang membuat dia miskin, tapi Allah yang membuat dia miskin. Allah yang membuat kita kaya. Jangan bangga kita kaya dengan usaha kita, bukan. Usaha, semua berusaha. Akan tetapi yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha menjadi orang kaya misalkan, itu Allah yang memberikan kepada kita kekayaan, bukannya usaha kita mutlak 100%. Begitu juga mereka orang yang miskin. Bukan berarti mereka mau menjadi orang miskin. Tidak ada usahanya. Mungkin sudah beberapa kali usaha. Ya memang Allah belum memberikan harta kepada mereka
sehingga mereka menjadi miskin. Allah yang kasih miskin. Jadi jangan menganggap status sosial yakni tentang harta menjadi kita nih menganggap hina kepada saudara kita sesama agama. Ingat, harta kita ataupun kemiskinan kita itu yang diberikanlah oleh Allah dan kita harus terima dengan selalu berusaha untuk memperbaiki keadaan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan harta kepada kita semua dengan jalan yang halal thayyiban. Kemudian au jannatin au narin, begitu juga merasa menganggap enteng dengan adanya surga ataupun adanya neraka. Wa kullu dzalika minal ma'asi, dan semua ini dikatakan termasuk daripada maksiat, wal khaba'ithil muhlikat, dan juga yang mengotori serta dapat membinasakan. Dapat membinasakan, bal ba'du dzalika, ya, bahkan sebagian dari perbuatan-perbuatan itu. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kita bermaksud menghina maka dapat menjadi kafir. Nauzubillah. Ya. Ini dikatakan muhlikat. Kenapa? Qala Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Berkata Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama, seorang sufi besar bermadzhab aqidah al-Asy'ari, beliau mengatakan usul syarri salasatun wa furu'uhu sittatun. Fal usulu al-hasadu wal hirsu wa hubbud dunya. Ya. Usul atau akar segala keburukan itu ada 3. Sedangkan cabang daripada keburukan itu pun ada 3. Ya, ada 6. Cabangnya ada 6, akar keburukan ada 3, cabangnya ada 6. Akar daripada segala keburukan itu ada 3. Pertama al-hasad, iri hati. Yang kedua al-hirsu, ya, tamak, rakus. Kalau rakus kebaikan tidak apa-apa, ini rakus sama harta, rakus kedudukan, rakus dan sebagainya. Yang ketiga hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Hubbud dunya di sini maksudnya adalah mengumpulkan dunia, padahal hajat kita tidak seperti itu. Ini lebih kita mencari daripada hajat kita, termasuk hubbud dunya. Wal furu'u, sedangkan cabang daripada segala keburukan adalah hubbur riasah, cinta yang namanya kepemimpinan, pangkat, pengen diangkat, pengen pangkat, cari bagaimana caranya, dihalalkan segala cara. Ini termasuk daripada cabang keburukan. Yang kedua hubbul fakhr, cinta terhadap kemegahan, ya, kemewahan. Ini termasuk daripada sifat-sifat, salah satu cabang daripada segala keburukan. Yang ketiga adalah hubbus sana, pengen dipuji, pengen cinta pujian. Yang keempat adalah hubbus syab'i, cinta rasa kenyang, pengennya kenyang mulu, nggak mau lapar. Apalagi nanti di bulan Ramadan, pengennya kenyang mulu bawaannya. Ketika lapar dia malas ibadah, malas ini, malas itu. Ketika kenyang mungkin dia merasa kuat kalah macam, dia nggak mau merasa lapar, pengennya kenyang. Ini termasuk daripada cabang keburukan. Yang kelima adalah hubbun naum, cinta tidur, pengennya tidur aja. Ngaji pengennya tidur, diajak ngaji pengennya tidur, diajak kebaikan pengennya tidur, wah diajak ibadah pengennya tidur, dan segala macamnya. Tapi kalau seandainya ngantuk, ya memang wajib kita tidur. Artinya kalau kita tidak tidur maka akan berbahaya bagi diri kita, maka tidur. Kalau tidak, jangan perbanyak tidur. Yang terakhir adalah hubbur rohati, cinta hidup santai. Ya, hidup santai, rezekinya mengalir, ya, bagai badai, tapi hidupnya santai. Arti santai di sini tidak bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menjalankan hidup dunia ini santai, tapi ibadahnya luar biasa, itu hebat. Ya, artinya biasa di sini bukan berarti tidak ikhtiar, tetap berikhtiar, namun tetap segala ikhtiar yang dilakukan dia dibarengi dengan ibadah yang luar biasa, tekad dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Baru ini hidup yang santai menjadi berkah dan mendapatkan rezeki mungkin yang bisa berantai, yang tidak ada habisnya. Nah, itu adalah pokok keburukan dan cabang-cabangnya. Kemudian mimma yadkhulul fil kufri wal iyadzu billahi ta'ala min dzalik, dan sesuatu perkara
yang dapat menjadikan seseorang kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari perkara-perkara maksiat yang bisa menyebabkan hati kita ini berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, itulah penjelasan singkat mengenai hifzul qalbi minal ma'asi, menjaga hati kita dari perbuatan maksiat hati. Mudah-mudahan apa yang disampaikan walaupun secara singkat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja pada kesempatan video kali ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallaha as'alu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.